Saya akan membahas tentang meditasi yang ditemukan oleh Sang Buddha. Saudara, sebelum menjadi Buddha, beliau adalah Pangeran Siddhartha. Kenapa beliau meninggalkan istana dan kepingin bertapa? Karena beliau melihat tua, sakit, dan mati. Pelajaran ini adalah pelajaran sekolah minggu yang semua orang sudah tahu. Ada tua, sakit, dan mati. Pada saat itu beliau melihat, kok ada orang tua? Malah beliau bertanya kepada kusirnya yang bernama Cana, apa itu? Padahal biasanya kalau kita bertanya tentang manusia, siapa dia? Kenapa dia? Tapi Pangeran Siddhartha bertanya, apa itu? Seperti apa ini? Botol. Apa itu? Gelas. Apa itu? Cana berkata, orang tua, Tuan. Hah? Orang tua? Saya bisa tua? Bisa. Timbul kegelisahan. Kemudian jalan lagi, lihat orang sakit, tertatih-tatih. Apa itu? Orang sakit, Tuan. Hah? Orang sakit kok jadi kayak gitu? Saya bisa sakit nggak? Tangan saya bisa berkelupas nggak? Kalau versinya Pak Kobin tadi, bisa berkelupas nggak tanganku? Bisa, Tuan. Stres lagi. Kemudian ada orang digotong. Ya. Kalau di India itu kalau kita lihat kematian kadang-kadang hanya orang digotong pakai bambu begitu saja kelihatan. Apalagi nanti mau sampai di pinggir sungai Gangga yang dibakar dengan kayu-kayuan. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha ini bertanya lagi kepada Cana, apa itu? Manusia meninggal. Hah? Bisa diem kaku begitu? Iya. Dibakar bisa diem saja? Iya. Apa saya bisa? Bisa, Tuan. Saudara-saudara, melihat tua, sakit, dan mati menimbulkan satu gejolak di dalam pikiran Pangeran Siddhartha. Kalau tadi Pak Kobin, gejolak itu muncul ketika orang tuanya meninggal. Tapi ketika Pangeran Siddhartha melihat proses kehidupan tua, sakit, dan mati, terjadi perubahan. Berarti aku punya harta yang demikian banyak nggak bisa ngatasi tua, sakit, dan mati nih. Aku punya kekayaan yang luar biasa, istananya 3 nggak bisa ngatasi. Kemudian aku punya kedudukan sebagai pangeran nggak bisa ngatasi. Aku punya keluarga, istri yang cantik juga nggak bisa ngatasi. Saudara-saudara, timbul rasa gelisah. Kemudian beliau meninggalkan istana. Dipikir kalau saya nggak punya harta, saya tinggalkan istana, saya pakai jubah, saya bahagia. Dipikir kalau saya nggak punya keluarga, saya tinggalkan istri, saya bahagia. Dipikir kalau saya nggak punya rumah, saya tinggalkan istana, saya tinggal di bawah pohon, saya bahagia. Tapi 6 tahun jalani itu tidak ada kebahagiaan. Sampai akhirnya beliau mencapai pengertian. Bukan karena punya harta, bukan karena melepaskan harta, tapi adalah kemampuan untuk melihat jalan tengah. Nah, saudara-saudara, ketika beliau mengerti tentang jalan tengah ini, beliau mencapai kesucian yang disebut mencapai kebudaan. Kebudaan. Nah, apa artinya Buddha? Kebijaksanaan. Sekarang saudara, bagaimana mencapai kebijaksanaan? Pada saat sang Pangeran Siddhartha itu 6 tahun lamanya sebetulnya beliau melatih meditasi. Tapi kok belum bijaksana? Saya sudah belajar ini kepada 2 guru top pada zaman itu, Udakarama Buddha dan Alarakalama itu. Kok saya belum tenang ya? Saya kok masih takut ya mengalami tua.
takut ya mengalami sakit, takut ya mengalami kematian. Kemudian bagaimana ini? Nah, saudara-saudara, ketika sistemnya mulai diubah, cara meditasinya mulai diubah, bahwa ternyata bukan karena harta, bukan karena tidak punya harta, tetapi karena perubahan pikiran, menyikapi kenyataan hidup. Itulah yang membuat bahagia. Dunia luar itu selalu berubah. Tua, sakit, dan mati itu hanya perubahan pada manusia. Tetapi sesungguhnya tua, sakit, dan mati itu ada di seluruh alam semesta ini. Rumah ini pun bisa tua, sakit, dan mati. Apa yang disebut tua rumah ini? Makin lama, makin lama, makin lama, makin mengelupas catnya, luntur catnya. Yang disebut sakit bagaimana? Lama-lama kayu-kayunya keropos. Dan satu ketika yang disebut mati, rumah ini satu ketika harus diratakan dengan tanah untuk dibangun ulang. Ini adalah rumah. Walaupun dia dibuat dari beton, dia tetap tua, sakit, dan mati. Kemudian tadi Pak Gobin menceritakan satu cerita yang inspiratif sekali. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari alam, apakah itu orang tua, apakah itu pasangan hidup, apakah itu anak, apakah itu harta, punya mobil dan lain sebagainya, punya pekerjaan, punya karir. Semua itu pun mengalami tua, sakit, dan mati. Mobil kita mengalami tua, sakit, dan mati. Mobil tua bagaimana? Lama-lama ngadat, ya, jalannya sudah tidak sekencang waktu baru. Kemudian mulai keropos di sana dan di sini. Kemudian mulai mogok-mogok. Nah, ini mulai sakit. Dan akhirnya, aduh, jadi besi tua. Matilah mobil. Karir kita juga demikian. Karir pertama, semangat. Satu ketika kemudian kita akhirnya, aduh, lama-lama males juga ya kerja beginian ini. Mulai mengalami ketuaan. Kemudian mulai tidak masuk kerja, kadang-kadang seminggu hanya masuk 2-3 kali, mulai mengalami sakit. Dan akhirnya sudahlah, saya mengundurkan diri saja dari pekerjaan ini. Mengalami kematian. Tua, sakit, dan mati bukan hanya karena manusia saja, tapi itu alam semesta. Yang kalau tadi dicontohkan atau diistilahkan oleh Pak Gobin adalah buta kala atau betara kala, dewa waktu. Nah, saudara-saudara, sekarang apa yang ditemukan oleh Sang Buddha pada saat melihat proses itu? Ajaran Sang Buddha, kalau dikatakan dalam satu kata, sebetulnya hanya mengatakan siaplah menerima perubahan. Hanya satu kata itu, siaplah menerima perubahan. Karena perubahan adalah milik alam semesta ini. Sikap mental kita menghadapi perubahan itu adalah milik kita. Tadi Pak Agus sudah bagus sekali menyampaikan itu, bahwa semua alam ini ya begitu saja, apa adanya itu. Tapi sekarang bagaimana kita? Kita mau dengan rasa suka, dengan tidak suka, atau dengan tadi istilahnya buruk, tidak buruk, dan lain sebagainya. Itu hanya itu aja. Terimalah, kalau kita lihat, terimalah perubahan ini. Kesiapan menghadapi perubahan. Hanya itu saja. Ada pertemuan pasti ada perpisahan, ada untung, ada rugi, ada kelahiran, ada kematian. Selalu ada perubahan. Saudara-saudara, begitu saya mengatakan ajaran Sang Buddha dalam satu kalimat adalah siap menghadapi perubahan, maka sesungguhnya Anda sudah bisa menjadi penasehat-penasehat ulung. Menasehati teman Anda mahir sekali. Begitu ada orang yang sakit, tenang. Hidup kan perubahan. Dulu kamu sehat, kenapa kamu nggak protes? Sekarang sakit, baru stres. Salah dong.
Coba umurmu sudah 20 tahun, sakit baru 15 hari. Sehatnya itu 20 tahun, sakit 15 hari, kok protes? Siaplah menghadapi perubahan. Itulah ajaran Sang Buddha. Tenang, si sakit tinggal, sudah. Kemudian ada orang mengalami kerugian. Aduh, bagaimana ini rugi? Loh, kamu nggak ingat satu kata atau satu kalimat intisari agama Buddha adalah siap menghadapi perubahan. Masa ada orang kerja mintanya untung terus? Ya pasti dong ada satu ketika rugi. Makanya kalau kamu sudah untung harus bersyukur, rugi juga tenang aja. Karena ini memang hidup adalah perubahan. Ini kalimat yang mencerminkan intisari agama Buddha. Tenang dia. Wah, kita bisa menjadi penasehat. Apa saja masalah manusia, langsung kita bisa nasihati dengan baik. Ada kematian, ada ditinggal pacar, ada ujian gagal. Itu kata-katanya sama. Siaplah menghadapi perubahan. Bisa lakukan itu? Bisa menjadi penasihat yang baik? Bisa, bagus. Saya yakin pasti bisa. Karena Anda melakukan itu di kehidupan sehari-hari. Problemnya saudara, ternyata kita juga tidak lepas dari masalah itu. Kita bukan hanya penasehat yang baik, orang lain yang ngalami, tetapi kita juga bisa ngalami. Ketika kita mengalami kerugian pekerjaan, kita stres. Orang lain menasehati, yang tadi tentang pekerjaan itu menasehati kita. Loh, kamu kan dulu sudah nasihati aku. Katanya hidup itu memang kalau kerja ada untung ada rugi. Kok kamu sekarang rugi kok stres? Ya kamu ruginya cuma sedikit. Aku ini loh, aduh miliat-miliatan. Kita ada self defense mechanism-nya. Kita menolak itu karena kita merasa aku tidak seringan kamu problemnya. Kemudian kita putus cinta. Orang yang putus cinta dulu yang kita nasihati, tenang, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kemudian nasihati kita juga, tenang, ada pertemuan ada perpisahan. Iya kamu dulu bercinta itu kan modalnya kecil. Aku investasinya besar nih. Bagaimana kamu suruh relakan apanya? Enak saja, situasi kita beda kok. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita memahami dasar dharma, intisari ajaran Sang Buddha bahwa siap menghadapi perubahan, kita menjadi penasehat yang baik, tapi kita sulit menasehati diri kita sendiri. Kita sendiri sulit menerima itu sebagai kenyataan ada perubahan itu. Oleh karena itu Pangeran Siddhartha yang demikian jenius, yang sudah mencapai pengertian-pengertian tentang filsafat pada waktu beliau masih muda, itu pun butuh umur 29 tahun baru meninggalkan istana. Kita kadang rambutnya sudah putih pun masih selalu hanya menasehati orang lain, sulit untuk memahami perubahan pada diri sendiri. Nah, saudara-saudara sekarang, bagaimana supaya kita tidak hanya mahir menasehati orang, tapi kita juga mahir untuk memperoleh kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan yang tentu nanti bisa berdampak pada kesehatan. Karena tadi Pak Agus sudah sampaikan, kalau kita mengucapkan kata-kata yang bahagia itu sebetulnya juga ada hormon di dalam badan kita yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan. Apa sekarang yang harus kita lakukan untuk menerima perubahan? Caranya yang sekarang ini yang kita akan bahas, yang disebut dengan meditasi. Apa sih meditasi? Pada dasarnya meditasi itu menyatukan badan dengan batin. Manusia terdiri dari badan dan batin. Ini yang menjadi problem yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Tidak sinkron badan dan batinnya ini. Ada yang mengatakan kegiatan badan menyakitkan batin,
Ada yang juga menyebutkan sekarang ternyata kegiatan batin inilah yang menimbulkan sakit badan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya manusia terdiri dari badan dan batin. Saudara-saudara, badan dan batin ini harusnya menjadi satu. Tetapi karena manusia itu lincah, badan dan batin ini sering jalannya pisah. Ada yang badannya di tempat, batinnya ketinggalan. Itu misalnya pulang pacaran. Pulang pacaran itu badan di tempat, batin ketinggalan. Sudah di kamar sendirian tenang-tenang, batinnya masih mikirin, aduh enaknya tadi duduk sama dia berduaan, aduh menyenangkan. Ini badan ini kosong karena batinnya ke tempat masa lalu. Akhirnya ini sulit tidur. Lalu orang mengatakan, aku kok susah ya tidur ya, setelah sering pacaran sama kamu aku jadi susah tidur. Jadi aku sekarang butuh obat tidur loh setelah pacaran sama kamu. Lah akhirnya badan ini yang diobat tidur, batinnya dibiarkan jalan-jalan. Begitu bangun, aku kok tegang ya mukaku. Karena yang tidur hanya badannya, batinnya jalan. Nah, kemudian ada badan. Kalau tadi kan badan mendahului batin, badannya di sini, batinnya yang tadi pacaran, gini gitu dan sebagainya. Ada badan ketinggalan dengan batin. Kalau tadi masalah pacaran, kalau sekarang masalah besok acara pernikahan. Siapa yang sudah menikah dan malamnya persiapan pernikahan itu sulit tidur. Wah, hanya satu orang, yang lain belum menikah semua loh ternyata. Atau reaksinya lambat. Apa ya? Dulu saya gimana ya? Loh lah menikahnya dulu paksaan sih. Jadi sudah nggak sempet mikir apa-apa, tahu-tahu hari ini ya menikah langsung. Oh iya. Pagi diomong, siang langsung menikah. Waduh, payah dah. Saudara-saudara, kalau tadi pacaran memikirkan, aduh tadi duduk berduaan di bawah pohon mangga dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau menikah, badannya di sini, di kasur, tapi batinnya ke masa yang akan datang. Duh besok gimana ya? Besok kalau ketemu si A mantan pacar tuh gimana ya? Besok saya kalau sama orang tua atau calon mertua atau sama mertua bagaimana ya? Saya harus merangkul atau mencium pipi atau bernamaskara atau apa, sulit tidur juga. Ayo siapa yang mau menikah dan sulit tidur? Nggak ada juga toh? Kayaknya belum menikah semua. Aduh payah dah. Saudara-saudara, ini adalah satu contoh badan yang tidak sinkron dengan batin. Kalau tadi Pak Agus karena pengusaha, juga Pak Gobin sudah menanggapi, diceritakan sebagai orang yang mau buka cek itu, ya, atau ceknya mau jalan, itu badannya di sini, batinnya ke masa depan. Aduh besok bagaimana ya, hari Senin jam 12 ada nggak duitnya ya, nanti kalau cek itu jalan gimana ya. Ini nggak bisa tidur, terus nggak bisa tidur, akhirnya dia minum obat tidur. Begitu minum obat tidur memang dia tidur karena badannya dilemahkan, sarafnya dilemahkan, tetapi pikirannya jalan terus sehingga bangunnya juga capek. Saudara-saudara, inilah sesungguhnya akibat. Ini kalau saya ceritakan banyak sekali akibat dari badan dan batin yang tidak nyambung. Meditasi adalah jembatan untuk menyambung badan dan batin. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Meditasi apakah langsung bisa sehat? Apakah bisa bahagia? Bisa ketika Anda mengetahui cara mengikat
badan dengan batin ini. Gimana sekarang cara ngikatnya? Sangat sederhana. Tadi Pak Gobin sedikit menjelaskan tentang meditasi jalan. Oh, Ibu Tika tadi yang menyampaikan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ini sebetulnya kegiatan melangkah kanan kiri adalah badan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sering sekali batin ke tempat lain. Ketika kaki melangkah ke kanan, atau kaki kanan melangkah, batin ke tempat yang lain. Sekarang pada waktu kita meditasi, kita berusaha batinnya mengenali kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Atau yang paling sederhana adalah merasakan nafas. Saudara-saudara, tadi Pak Gobin menjelaskan dengan baik sekali contohnya tentang tisu itu tadi. Menarik sekali. Tadi yang sudah dapat tisu tadi, masih ada nggak orangnya di sini? Ah, masih ada ya? Sudah tahu rahasianya? Belum, lebih bagus. Ya, lebih bagus itu. Nanti biar dipikir. Jadi nanti badannya sudah di kasur, pikirannya masih di sini. Kenapa ya? Kenapa ya? Badannya sudah 2 hari, 3 hari di kasur, masih juga. Dulu itu kenapa ya? Kok aku bisa nggak tahu ya? Kertasnya hilang kemana? Nah, saudara-saudara, tadi Pak Gobin menjelaskan sekali dengan sangat baik. Apa yang dekat, kadang kita nggak tahu. Yang jauh, kita malah sering perhatikan. Nafas ini dekat sekali dengan kita. Sangat dekat. Nafas ini adalah teman yang sangat setia bagi manusia, khususnya karena kita membahas tentang kehidupan manusia. Begitu lahir saudara, bayi lahir langsung bernafas. Terus bernafas. Dan nafas ini kebawa kemana saja. Sampai akhir kehidupan. Mulai kita lahir dari kandungan sampai kita meninggal, nafas selalu nempel. Dekat sekali. Tapi apakah kita memperhatikan nafas itu? Yang dekat malah tidak diketahui. Hilangnya kertas nggak tahu. Karena dekat tidak diperhatikan. Anda hanya memperhatikan nafas itu kan kalau pilek saja. Kok buntu aku? Buntu ya? Sudah sembuh. Lupa lagi. Lalu Anda memperhatikan yang luar lagi. Apakah itu handphone Anda, apakah buku Anda, televisi Anda, dan lain-lain. Harta Anda dan sebagainya. Saudara-saudara sekarang, ada yang dekat ini marilah kita jadikan tali untuk mengikat badan dan batin. Kalau tali kurang kuat, rantai, borgol, untuk memborgol badan dan batin ini menjadi satu. Ya, bagaimana sekarang caranya? Anda tetap bernafas seperti normal, seperti sekarang, puluhan tahun sejak bayi lahir itu. Anda normal saja. Cuman sekarang bedanya karena ketika nafas masuk keluar batin suka lompat-lompat, sekarang kita tarik dia. Ketika nafas masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, batin sekarang berusaha merasakan, bukan mengatur nafas, tapi merasakan masuk keluar, masuk keluar. Nanti pikiran ke tempat lain. Aduh, tadi pekerjaan ramai sekali ya. Ini waktu mikirkan yang lain sebetulnya nafas ini jalan terus. Aduh, kok ini bagaimana ya tadi saya pekerjaannya ramai sekali dan lain-lain. Loh, saya harus memperhatikan nafas nih. Tarik lagi. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Lalu mikirkan lagi, aduh ternyata meditasi ini enak sekali ya.
Aduh, memang benar itu kata-kata Pak Agus, kata-kata Pak Gobin, kata-kata Ibu Tika. Oh, memang enak sekali meditasi. Tahu begini dari dulu aku sudah meditasi. Ya nanti kapan saya akan meditasi? Nanti akan pergi ke sana meditasi. Cuman kalau ke sana ke tempat pelatihan, ini jalan terus nih, masuk keluar. Tapi ini pikirannya di sini terus, ya. Nanti kalau ke tempat pelatihan kan harus naik pesawat, naik kendaraan. Aduh, bagaimana ya pesennya pesawat, bagaimana ya kendaraannya dan lain-lain. Oh, saya harus mencari teman saya. Oh, teman saya ini bagaimana ya? Kan di rumah dia sendirian, berarti saya harus nyarikan babysitternya dan lain-lain. Wah, ini kreatif sekali mendahului yang akan datang. Lupa ini apa ini, masuk keluar. Oh, saya nggak boleh nih ngomongin yang ini lagi. Seret, tarik lagi, masuk keluar. Hanya itu, nggak ada yang lain. Mudah sekali. Malah saya sering mengatakan supaya kamu lebih mudah, hitung 1 sampai 5. Siapa di antara Anda yang tidak bisa ngitung 1 sampai 5? Bisa semua? Pasti bisa. Jari kita saja 20. 5 kecil, cuman 25% dari kemampuan hitungan saya dasar. Nah, saudara-saudara, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sampai 5, mulai lagi. 1, 2. Sampai 5, 1, 2. Diperagakan dengan tangan, mudah sekali. Tapi ketika kita duduk diem, perhatikan napas, baru 3. Pikiran ke tempat lain. 1, 2, 3, pikiran ke tempat lain, masa lalu atau masa depan, mau balik lagi. Berapa tadi? Berapa ya? Lah, ternyata 5 saja enggak genep kita ngitungnya. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Nanti meleset lagi. Tidak problem. Ada beberapa orang mengatakan, Bante, setelah saya meditasi kok jadi kacau ya Bante. Saya kok nggak bisa ngitung 1 sampai 5. Normal, itu bagus. Kenapa? Berarti Anda menyadari nggak bisa ngitung sampai 5 terus-terusan. Itu saatnya untuk Anda balikkan lagi. Yang lebih celaka, suruh ngitung sampai 5, meditasi selesai. Bagaimana tadi? Bisa ngitung? Nggak sempet ngitung Bante saya tadi. Pokoknya pikiran jalan aja, saya biarin aja, sudah terserah dia mau kemana. Saudara-saudara, orang yang seperti ini lebih parah. Karena itu, ini sebetulnya hanya objek saja, alat saja. 1, 2, dan seterusnya. Dan saudara, kalau kita terbiasa 1, 2, biasa dengan nafas ini, nanti ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya saudara? Kemampuan meditasi ini diperoleh atau ditandai dengan kecepatan Anda menyatukan badan dan batin, serta ketahanan. Lamanya Anda bisa mempertahankan persatuan badan dan batin Anda. Itu berarti meditasi Anda berhasil. Jadi pertama masuk keluar atau 1, 2, twing, hilang. Balik lagi 1, 2, twing, hilang lagi. Balik lagi 1, 2, twing, hilang. Nah, itu berarti belum akhir. Tapi begitu 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mulai 5 sampai nanti 3, 4 kali 5, kemudian baru hilang, berarti Anda sudah ada kemajuan. Ya, kemudian nanti makin lama, 30 menit Anda meditasi. Kira-kira 25 menit Anda bisa mempertahankan badan dan batin Anda ini menjadi satu, berarti Anda sudah termasuk oke meditasinya. Nah, saudara-saudara, tadi beberapa kali Pak Agus, Pak Gobin, yang Ibu Tika juga tadi
yang mengikuti meditasi pada pagi hari tadi sudah menyampaikan bahwa kita latihan meditasi secara rutin, pagi bangun tidur, malam mau tidur. Ini tujuannya apa? Kita hanya melatih saja mengikat badan dan batin ini. Pagi bangun tidur, malam mau tidur itu hanya mengikat badan dan batin ini. Jadi pagi setelah kita bangun, saya menyarankan ya bangun kemudian ada gosok gigi dulu ya. Kadang-kadang beberapa orang bangun kemudian meditasi sambil bersandar di bantalnya. Masuk. Saya menyarankan jalan dulu. Cuci muka, mandi, gosok gigi kemudian mulai duduk. Jadi seger, pikirannya fresh. Kemudian mulai punggungnya ditegakkan, kemudian tangan di pangkuan, dagu sejajar dengan lantai, mata ditutup, kemudian pertahankan posisi badan kita. Jangan bergerak, kemudian kita mulai mengamati. Masuk, keluar, atau 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Kalau kita rajin melakukan itu dalam 3 bulan saja, itu kita terbiasa, langsung tahu. Oh, caranya ngunci pikiran itu begitu. Dia seperti ada locknya. Ya, Anda akan terbiasa nanti. Kalau yang belum biasa nyarinya susah. Gimana ya? Meleset lagi, meleset lagi, meleset lagi. Tapi begitu Anda sudah terbiasa, klek. Sudah, begitu duduk, plek, nyambung. Nah, kemudian sudah bisa masuk, ngelok, kemudian bertahan lama. Itu setengah jam. Pagi bangun tidur, malam mau tidur. Kalau ideal sebetulnya 1 hari 2,5 jam. Pagi 1 jam, sore habis mandi setengah jam, ya, atau 1 jam habis mandi, malam setengah jam. Sekarang saudara, apa yang kita lakukan berikutnya? Kalau tadi waktu pagi dan malam masuk keluar nafas, kemudian 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, perhatian pada nafas ini yang diganti dengan kesibukan fisik Anda yang lain. Anda membaca, ikutlah batin Anda membaca. Berapa banyak orang membaca koran, bahkan yang mudah itu kan hanya koran itu. Ya, baca koran sulit untuk mengerti apa yang dibaca. Karena mata membaca, pikiran ke tempat lain. Tadi ada pengumuman, mobil ditinggal, dikunci, mesin dimatikan, lampu tidak dimatikan. Apa itu sebabnya? Karena pada saat mematikan mobil, dia pikirannya ke tempat lain, sehingga lampunya belum dimatikan juga. Tapi kalau semua itu disadari, maka hasilnya nanti kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih terkontrol, lebih terkendali dalam perilaku kita. Makan juga sama. Tadi beberapa kali sudah disampaikan teori makannya ya. Pak Gobin juga, ya, Pak Po juga. Nah, makan juga sama. Pada waktu kita menyendok, tangan ya fokus pada mengambil makanan itu. Kemudian mengunyah. Ya, memasukkan makanan ke dalam mulut, kita fokus, kemudian kita mengunyah juga fokus. Ya, makanya Pak Gobin menyarankan letakkan sendok. Supaya Anda bisa fokus. Letakkan sendok bukan berarti nonton televisi ya. Letakkan sendok, nonton berita televisi itu bagus. Habis banyak juga, cepat. Jadi hindari televisi, hindari buku dan lain sebagainya, kita hanya fokus pada makan. Sudah selesai, ambil lagi, selesai, ambil lagi, selesai, ambil lagi. Itu makan yang disadari. Sehingga hasilnya nanti apa? Kesehatan bisa muncul karena pencernaan kita tidak lagi kerja keras. Karena sudah dikerjakan sebagian besar oleh gigi kita yang memang tugasnya untuk menghancurkan makanan. Nah, saudara-saudara, kemudian nanti kita membaca, kemudian kita nonton televisi, kita bekerja dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kuncinya hanya badan dan batin. Nah, saudara-saudara, tadi ada Pak Gobin menyampaikan masa lalu dan masa depan. Ahli apapun juga tidak bisa menemukan dimensi waktu masa lalu dan dimensi masa depan. Kenapa? Karena yang ada memang hanya saat ini.
Anda yang jam 7 sore, Anda pernah hidup, tapi sudah tidak hidup pada jam 7 sore. Kenapa? Karena Anda tidak bisa kembali kepada yang jam 7 tadi. Ya, bisa nggak Anda balik? Aku kepingin tadi jam 7 enak sekali ya, suasananya di sini, bisa balik? Anda hanya pernah hidup, tapi sudah tidak hidup di situ. Nanti malam yang jam 1 akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hati-hati, hati-hati nih, hati-hati. Belum tentu hidup. Hidup hanya saat ini. Ini sekarang ini. Maka Pak Gopin tadi tanya, ada yang saat ini punya masalah? Anda tidak akan pernah punya masalah kalau hidup pada saat ini. Karena masalah itu ketidaksiapan kita menghadapi perubahan di masa lampau atau di masa depan. Itu baru timbul masalah. Kenapa aku ini kok begitu? Ya, kenapa keinginanku kok tidak tercapai? Lah, itulah masa lampau. Tidak siap menghadapi perubahan bahwa ada keinginan bisa tercapai, bisa mengalami kegagalan. Nanti bagaimana ya kalau seandainya usahaku ini tidak berhasil? Tidak siap menghadapi perubahan. Saudara-saudara, siapa di sini yang sudah suami istri? Hanya sedikit sekali yang suami istri. Waduh, kasihan sedikit sekali ya. Oke, saudara-saudara, kalau Anda sebagai suami istri, tanyalah kepada pasangan hidup Anda, atau nanti Anda bahas dengan pasangan hidup Anda. Kira-kira kalau kita boleh memilih, siapa di antara kita yang enaknya meninggal duluan ya? Apa kira-kira? Kalau Anda ditanya, siapa di antara kita berdua yang kira-kira mau meninggal duluan, kamu atau saya? Anda jawab apa? Saya, semua jawab saya. Jarang ngomong, ya kamu aja duluan. Saya duluan. Kenapa saudara? Karena ditinggal itu lebih menyakitkan daripada yang meninggalkan. Anda yang anak kos, misalnya dari Jambi ini mau sekolah di Jawa dan lain sebagainya. Wah, di sana happy sekali. Tiap malam ngerumpi, nongkrong di trotoar, wah nangkring di warung-warung, di kafe-kafe. Sewantai, enggak BB, enggak SMS sama orang tuanya, enggak telepon. Tapi orang tuanya yang di sini yang ditinggal, stres. Anakku gimana ya? Kok enggak ada kabar ya? Gimana ya? Ini aku SMS kok enggak nyampe-nyampe ya? Kok pending terus ya? Dan seterusnya. Yang ditinggal lebih stres. Makanya kalau suami istri tanya bagaimana? Mau meninggal siapa dulu? Aku dulu ya, kamu belakangan. Biar kamu punya kesempatan melimpahkan jasa sama aku dan seterusnya. Intinya apa? Takut menghadapi perubahan. Saudara-saudara, ini akhirnya orang yang seperti itu rumah tangganya nanti takut-takutan kalau berpisah dengan pasangan hidup. Padahal kalau tadi dengan Pak Gopin kesampaikan, masih lumayan kita oleh alam sudah dikasih kesempatan berkumpul dengan pasangan hidup kita sekian tahun, masih lumayan. Tapi kenapa kadang-kadang kita, aduh aku nggak berani ngadepi kenyataan kalau berpisah dengan dia. Akhirnya hidupnya saat ini terganggu dengan yang akan datang. Aduh nanti kalau dia meninggal bagaimana ya? Utangnya masih banyak loh. Kreditnya tuh belum kebayar, ini rumah kredit, mobil kredit, celana kredit, aduh gimana ini? Akhirnya stres. Inilah yang menjadi masalah sekarang para pengusaha-pengusaha yang masih muda, eksekutif muda, stres itu gitu. Ketika penghasilannya masih tetap, tetapi tuntutan masyarakat itu semakin tinggi, tuntutan ekonomi semakin tinggi, akhirnya stres. Nanti kalau saya mati bagaimana ya? Keluargaku bagaimana ya? Sekolah anakku bagaimana ya? Akhirnya dia sulit memperoleh ketenangan dan akhirnya timbul penyakit. Kalau kita belajar meditasi, kita lalu menyatukan lagi. Pagi bangun tidur, malam mau tidur,
masuk keluar, pikiran mau ke tempat lain, masuk keluar, pikiran mau ke tempat lain, satu, dua, tiga. Kemudian nanti dalam kehidupan sehari-hari, nyetir mobil, nyetirlah dengan batin Anda. Membaca koran, bacalah dengan batin Anda. Nonton televisi, nontonlah dengan batin Anda. Berbicara, berbicaralah dengan batin Anda. Kalau Anda selalu nempel begini, hidup tidak akan pernah bermasalah. Karena itu saudara-saudara, kalau sudah demikian, maka kita bisa sehat dan kita bisa bahagia. Karena kuncinya cuma hanya badan dan batin ini yang jadi satu. Sebagai kata-kata yang mungkin bisa Anda renungkan, kalau Anda ingin hidup bahagia, Anda hanya sering bertanya pada batin Anda masing-masing, saat ini saya sedang apa? Sumber stres yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah selalu masa lampau dan masa depan. Sehingga hasilnya, aduh, aku kok begini ya. Udah, saat ini saya sedang apa? Oh, sedang menulis. Oke, kalau gitu saya fokus menulis. Tenang batinnya. Loh, apakah masa lampau ini lalu kita tolak? Kan tadi kalau Pak Gobin mengatakan ada luka ini. Ini luka ini kan hasilnya masa lampau. Apa lalu saya biarkan saja? Ya, terima kenyataan. Jadikan penyebab luka itu sebagai pelajaran. Bahwa saya sudah jatuh ini sampai luka. Oke, kalau begitu saat ini saya harus memperbaiki perilaku saya supaya saya tidak jatuh seperti itu lagi dan supaya tidak luka. Dan saya akan lebih berhati-hati lagi supaya di masa depan saya juga tidak mengalami luka yang serupa. Ini adalah luka badan. Tetapi kerugian usaha di masa lampau itu juga menjadi pelajaran supaya saat ini saya bisa perbaiki manajemen perusahaan saya supaya kerugian di masa lampau tidak terulang di masa sekarang maupun di masa depan. Kemudian kalau sekarang, waduh besok ceknya ini akan jalan, bagaimana nih kalau saya belum ada uang? Saya akan melakukan usaha yang maksimal saat ini. Kalau sampai besok tidak mencapai hasil yang maksimal, mungkin saya akan hadapi orang itu dengan mengatakan terus terang dan sebagainya, meminta penundaan dan sebagainya, sehingga batin pada saat ini bisa dikendalikan. Nah, karena itu saudara-saudara, selain menyadari saat ini sedang apa, ada satu kata-kata yang mungkin bagi Anda yang sudah pernah berlatih di Bali Rejo, Anda akan dapatkan kata-kata itu. Yang datang, hadapi. Yang datang, hadapi. Yang hilang jangan dicari. Yang belum datang jangan dinanti. Hanya itu saja. Datang, hadapi. Hilang jangan dicari. Belum datang jangan dinanti. Kenapa? Karena kita sibuk mencari yang hilang, akhirnya kita melupakan waktu yang berharga saat ini. Sibuk menanti yang akan datang, kita melupakan saat ini yang sangat berharga. Kalau kita selalu bisa hidup pada saat ini, tidak ada kegelisahan. Hidup ini hanya proses, dia timbul, tenggelam. Ada orang yang bagus, ada orang yang tidak bagus, ada yang cantik, tidak cantik. Kita hanya melihat, ya seperti yang tadi Ibu Tika sampaikan, ya hanya begitu saja. Hanya seperti itu. Ibaratnya bunga, ada yang merah, ada yang putih, ya seperti itu. Kalau kita sudah selalu sadar pada saat ini, batin menjadi tenang, kesehatan pun bisa menjadi terjaga. Itu adalah manfaatnya, dan itu kalau terus kita lakukan kesadaran setiap saat, sampai nanti hasilnya adalah, kalau tadi dikatakan bahwa kesadaran kita ada 5%, 95% di bawah sadar. Kemudian kalau berkembang sebetulnya sampai 12%, di bawah sadar kita 88%. Kalau kita terus mengembangkan kesadaran setiap saat ini, maka nanti yang 12% ini bisa meningkat menjadi 15%. Sehingga bawah sadar kita bisa menurun 85%. Terus kesadarannya kita jaga pada saat ini. Terus ini nanti yang kita sadari menjadi 50%. Di bawah sadar kita 50%. Sadari terus
75%, bawah sadar 25%. Sampai nanti 100% kita sadari, itulah yang disebut mencapai kesucian. Batin sudah tidak ada lagi bawah sadarnya. Karena bawah sadar timbunan dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin dan sebagainya sudah lenyap semua. Yang ada hanya kesadaran setiap saat. Bahkan tidur pun dia sudah tidak mimpi lagi. Ya, nah inilah kesadaran yang kita mau bangkitkan. Anda mau mencapai kesucian ya hanya mengembangkan persatuan badan dan batin ini. Tapi kalau Anda belum pengen suci, cukup nanti sehat dan bahagia, ya tetap kuncinya di sini. Ya, badan dan batin menjadi satu. Tapi lebih kunci lagi adalah prakteknya. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, 3 bulan Anda jalani, sehat dan bahagia.